Mbak Tiaranya malah lag. Iya. Sebentar nggak ya Pak, ini Bu Tiara malah live. Oke, nggak apa-apa. Bu Tiara masih di mute Bu. Maafkan, kepencet. Oke Bu, sudah mulai recordnya boleh Bu. Monggo. Oke. Oke, bentar. Ini nanti adminnya. Ya. Udah, langsung dimulai? Monggo Bu Tiara. Oke, saya mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat rekan-rekan peserta webinar Fisioterapi Pediatri Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema besar mengenal peran fisioterapi dalam tumbuh kembang anak. Untuk pada hari ini, perkenalkan saya Tiara Fatmariska sebagai moderator yang akan memoderatori sesi pada hari ini. Dan juga untuk sesi hari ini, kita akan kedatangan seorang narasumber, yaitu Bapak Yohanes Purwanto, yang akan menyampaikan tema yaitu diagnosa pasien pediatri dengan ICF CY. Selamat malam, Dr. Jo. Selamat malam, Ibu Tiara. Selamat malam. Oke, apa kabar Pak? Baik. Oke. Sebelum kita mulai, nanti saya akan membacakan kurikulum vitae singkat dari Bapak Yohanes Purwanto. Oke, untuk nama yaitu Yohanes Purwanto, untuk formal education-nya dimulai dari Fisioterapi Academy di Surakarta pada tahun 1996 sampai selesai, kemudian melanjutkan berbagai pendidikan lanjutannya yaitu di Psychology Faculty di Pekanbaru Riau, kemudian di Fisioterapi Faculty di Dr. Rusdi Medan, kemudian di Medical Faculty Abdurrahman University Pekanbaru, dan yang terakhir ada melakukan Medical Internship Program di Abdurrahman University Pekanbaru. Kemudian untuk work experience-nya yang terakhir yaitu di Abdurrahman University Pekanbaru Riau sebagai dosen, kemudian di Special Kids Children Clinic di Pekanbaru Riau as owner sebagai pemilik dari klinik tersebut, kemudian juga sebagai dosen di Politeknik Kesehatan Surakarta, Jawa Tengah, dan juga Hermina Children Hospital Solo sebagai medical doctor. Kemudian ini banyak sekali organization experience-nya yang telah dilakukan oleh Bapak Yohanes Purwanto, dan juga untuk international courses-nya juga ya ini Pak ya, dimulai sejak tahun 2012 sampai yang terakhir di tahun 2019 ini yaitu mengikuti Pediatric Bobat Advanced Course di Filipina. Ada lagi yang mau ditambahkan untuk pengenalannya Bapak Yohanes Purwanto? Cukup? Oke, cukup. Oke, kita langsung saja kepada Bapak Yohanes Purwanto untuk memberikan materinya atau memberikan beberapa knowledge buat kita yang dengan tema diagnosis pasien pediatri dengan ICF CY. Kepada Bapak Yohanes Purwanto, saya persilahkan.
Baik, terima kasih Bu Tiara, terima kasih atas kesempatan waktunya. Hari ini saya dikasih tugas untuk menyampaikan diskusi tentang diagnosis fisioterapi dengan ICF. Sebetulnya bukan satu hal yang baru lagi untuk kita profesi fisioterapi dalam membuat diagnosis, karena menunjukkan kemandirian profesi dan profesionalitas kita sebagai fisioterapi tentu harus bisa melakukan pemeriksaan dan membuat diagnosis yang berbeda dengan diagnosis profesi lain, dan kemudian kita beruntung punya diagnosis dengan framework ICF. Saya mungkin tidak akan berbicara banyak tentang contoh-contoh diagnosis ICF pada hari ini, tapi lebih ke bagaimana teknis untuk membuat diagnosis sampai membuat coding. Jadi lebih ke soal teknis dalam pembuatan diagnosis ICF, terutama di dalam praktek pediatri. Izin untuk menyampaikan presentasinya. Sebentar ya Bu. Iya Pak, baik Pak. Apakah bisa dilihat slide saya? Ya. Oke, baik. Selamat buat teman-teman semua peserta webinar. Saya akan mengarahkan teman-teman untuk diskusi tentang satu topik, yaitu tentang bagaimana fisioterapi membuat diagnosis dengan ICF model. Sedikit tentang background-nya, bahwa panduan diagnosis di dalam dunia medis itu berawal dari penggunaan standar. Artinya semua profesi punya standar di dalam melakukan diagnosis. Di kedokteran sendiri semua berawal dari penggunaan medical diagnosis yang disebut dengan ICD. ICD ini juga berproses dari awal 1900-an, dari mulai ICD 1, ICD 2, 3, sampai yang Oktober 2014 kita menggunakan ICD 10 yang kemudian diadaptasi oleh sistem kesehatan nasional kita menggunakan coding diagnosis medis menggunakan ICD 10. Jadi coding International Classification of Disease ini yang ke-10, yang sekarang sebetulnya sudah disiapkan persiapan untuk yang ke-11, itu adalah standar diagnosis yang dipakai oleh semua dokter di seluruh dunia. Karena ini adalah produk dari WHO, maka semua dokter menggunakan diagnosis ini. Nah, medical diagnosis berbasis kepada nama-nama penyakit. Ya, nama-nama penyakit. Artinya semua dokter melakukan pemeriksaan dengan nama penyakit yang sama. Kemudian khusus untuk gangguan kejiwaan, untuk gangguan perilaku atau gangguan jiwa, ini juga dipakai standar diagnosis yang banyak dipakai oleh psikiater dan psikolog, yang kita kenal dengan DSM, juga berawal dari DSM 1, DSM 2, yang sekarang kita pakai adalah DSM 5 yang berjalan sejak tahun 2013. Ini berisi standar-standar diagnosis tentang gangguan perilaku. Jadi kalau teman-teman di dalam gangguan perilaku ada diagnosis berdasarkan dengan DSM, artinya itu standar gangguan perilaku yang dipakai sama oleh semua yang menangani gangguan perilaku. Nah, jadi itu berjalan cukup lama dari awal 1800-an, 1900-an sampai sekarang, penggunaan ICD 10 dan DSM 5. Tetapi untuk ICF sendiri baru dibuat tahun 2001, dan kemudian versi untuk anak dan remaja dibuat tahun 2007.
ini bukan kemudian meninggalkan diagnosis medis sebelumnya, tetapi seperti menerjemahkan satu gangguan penyakit menjadi satu gangguan yang sifatnya lebih luas ke arah gangguan fungsional. Nah, ini kemudian diadaptasi oleh beberapa profesi, khususnya fisioterapi juga mengadaptasi diagnosis gangguan fungsi ini menjadi standar diagnosis profesi fisioterapi. Kemudian untuk introduction-nya atau pendahuluannya, ICF ini dibuat 2001, dikeluarkan juga sama dengan ICD, yaitu dikeluarkan oleh WHO, yang dipakai bukan hanya oleh fisioterapi tetapi juga oleh semua profesi yang mengarahkan kepada gangguan bukan hanya dari sisi medis tetapi juga dari gangguan fungsional. Ini dasar dari ICF bahwa beberapa hal yang penting adalah bahwa ICD berbasis kepada gangguan penyakit, sementara ICF berbasis pada gangguan fungsi. Kalau ICD berbicara tentang medical model, tetapi ICF itu lebih ke social model. Kalau ICD lebih berbasis pada biological model, sementara ICF itu lebih ke biopsychosocial model. Artinya memandang manusia bukan dari sisi penyakitnya, tetapi dari apa yang implikasi dari penyakit itu sendiri kepada fungsi manusia itu seperti apa. Kenapa mesti harus bisa melanjutkan bukan hanya berbicara tentang penyakit tetapi kepada satu fungsi? Karena bisa terjadi bahwa individu dengan kondisi sakit yang sama atau kondisi penyakit yang sama itu bisa mempunyai fungsi yang berbeda. Ini contohnya, anak yang di sini, bahwa anak ini adalah anak dengan gangguan medis yang sama, yaitu ini contohnya adalah arthrogryposis congenital multiplex. Ini gangguan ortopedi bawaan yang cukup berat pada anak-anak. Kebetulan gambar yang sisi kanan adalah pasien yang pernah saya bantu untuk intervensi. Kalau berbicara tentang nama penyakitnya, artinya nama penyakitnya pasti sama, ya. Arthrogryposis multiplex itu sama, coding diagnosisnya pasti sama di dalam ICD. Tetapi kalau kita lihat pada gambar yang sisi sebelah kiri, anaknya sangat bergantung aktivitasnya dengan kursi roda, tidak banyak bisa melakukan aktivitas. Tetapi pada sisi sebelah kanan, anak ini bisa sekolah, anak ini bisa bermain musik, anak ini bisa berjalan tanpa menggunakan kursi roda. Artinya bahwa dengan kondisi kesehatan yang sama, sakit yang sama, nama penyakit yang sama, tetapi punya fungsi yang sangat berbeda. Sebaliknya bisa saja individu dengan kondisi kesehatan yang berbeda atau dengan kondisi sakit yang berbeda, tetapi bisa melakukan satu aktivitas yang sama. Ini misalnya contoh, di depan anak yang dengan kondisi post amputasi menggunakan protesis, kemudian sisi sebelah kanan dengan gangguan fungsi paru-paru, yang satu dengan gangguan fungsi yang lain. Artinya kalau individu ini di-coding dengan diagnosis medis, maka tentu kondisi coding diagnosisnya sangat berbeda. Tetapi di dalam satu fungsi kehidupan sehari-hari, ketiga individu ini bisa melakukan satu aktivitas yang fungsi yang sama, misalnya aktivitasnya aktivitas menari. Ini bisa dengan kondisi seperti ini. Dalam hal yang berbeda, ini tiga individu ini punya kondisi kesehatan yang sama. Artinya dengan kondisi sakit yang sama, coding ICD-nya bisa sama. Tetapi dengan keadaan lingkungan yang berbeda, maka tiga individu ini akan melakukan satu aktivitas fungsional yang berbeda. Contohnya pada gambar yang pertama, anak ini membutuhkan bantuan 4 orang untuk membawa dari turun tangga karena lingkungannya tidak memungkinkan untuk dia melakukan secara mandiri. Tetapi berbeda pada gambar yang perempuan di sisi sebelah kanan, bahwa anak ini
bisa melakukan aktivitas naik turun tangga sendiri karena lingkungannya didesain untuk bisa cukup mandiri. Tapi sangat menyedihkan kondisi anak individu yang paling bawah, di mana sama-sama penggunaan kursi roda, misalnya anak ini sama-sama dengan 3 individu ini sama dengan kondisi paraplegi. Tetapi kondisinya adalah situasi yang di bawah, lingkungannya sama sekali, bahkan untuk naik turun tangga, berjalan di tempat yang rata pun terhalang karena lingkungannya tidak didesain untuk dia bisa melakukan aktivitas dengan kursi roda. Ini menunjukkan bahwa dengan kondisi yang berbeda, dengan kondisi yang sama, lingkungan yang berbeda juga memberikan satu kemampuan fungsi yang berbeda. Contoh yang lain, kenapa mesti orang membedakan penyakit dengan fungsi? Karena ini anak dengan kondisi kesehatan yang sama, yaitu kedua kakinya harus diamputasi karena kena percikan bom karena situasi perang di Timur Tengah, maka anak ini punya kondisi kesehatan yang sama, tetapi jika menggunakan alat bantu yang berbeda, maka sangat berbeda sekali fungsinya. Gambar sisi sebelah kiri anaknya tidak banyak melakukan aktivitas apapun, tetapi pada penggunaan alat bantu seperti protesis kanan dan kiri di bawah lutut, anak ini bisa melakukan aktivitas berdiri dan berjalan sendiri. Maka dari beberapa kondisi ini, maka bisa kita simpulkan bahwa kalau kita memandang orang sakit hanya dari kondisi sakitnya, kondisi kesehatannya, diagnosis medisnya, maka masih kurang. Maka karena itu, individu yang sakit, individu yang mengalami gangguan kesehatan harus kemudian diterjemahkan kepada gangguan yang lebih fungsional, bagaimana individu ini melakukan dalam aktivitas fungsional dalam kehidupan kesehariannya. Kalau teman-teman melihat pada framework ICF, teman-teman lihat pada gambar yang paling di atas adalah ada yang disebut dengan ini adalah health condition yang berisikan tentang disorder atau disease. Artinya pada gambar yang ini kita berbicara tentang ICD atau medical diagnosis. Nah, misalnya pada saat kita contoh, kalau kita berbicara pada kondisi pediatri, misalnya kita berbicara tentang hidrospalus. Hidrospalus adalah diagnosis medis. Kodingnya adalah coding ICD. Apakah cukup kita mendiagnosis cukup sampai ke diagnosis medis? Buat fisioterapi tidak cukup, karena kita mesti harus menerjemahkan gangguan medis ini kepada 3 hal utama, yaitu apa impairment yang diakibatkan dari kondisi medis ini, kemudian dari impairment ini menyebabkan anak ini terganggu di dalam aktivitas apa, kemudian terganggu dalam partisipasi apa, dan 3 hal ini, body structure, body function impairment, limitation of activity, restriction of participation ini dipengaruhi oleh environment factors dan personal factors yang mempengaruhi seperti apa. Sehingga dari 3 ini, ya dari 3 ini, impairment, limited activity, participation restriction, inilah yang kemudian menjadi pedoman di dalam membuat diagnosis fisioterapi. Maka teman-teman, kita cukup beruntung di Indonesia karena sejak tahun 2009, SCPT Bali tahun 2009, kita mengundang, IVI mengundang kontributor ICF dari WHO yang dari Filipina, kemudian menyampaikan tentang ICF model ini. Kemudian 2010 kita kemudian membuat diagnosis, menggantikan diagnosis gangguan berdasarkan kapasitas fisik dan kemampuan fungsional. Kemudian sejak itu 2010 kita mulai memasukkan framework diagnosis berdasarkan dengan impairment, limitation, dan restriction di dalam diagnosis fisioterapi sampai hari ini. Artinya kita cukup bisa mengupdate cukup cepat tentang kondisi diagnosis berdasarkan dengan ICF ini. Kemudian lanjut ke
Definisi dari impairment, yaitu yang dimaksud di dalam impairment adalah abnormalitas dari struktur dan fungsi termasuk juga mental function. Gangguan yang menyebabkan terjadi gangguan struktur dan gangguan fungsi itu disebut dengan impairment. Sementara limitasi aktivitas adalah kesulitan individu yang kemudian menyebabkan tidak mampunya untuk melakukan satu aktivitas, baik itu dari kualitas maupun kuantitasnya. Sementara participation restriction artinya adalah gangguan individu untuk bisa melakukan aktivitas terlibat di dalam aktivitas konteksnya bersama dengan orang lain. Nah, environment factors itu ada dua, yaitu facilitators dan barrier, artinya lingkungan yang memberikan dukungan atau memfasilitasi, atau justru lingkungan yang menjadi faktor penghambat. Ini komponennya teman-teman akan melihat body function, ya, body function. Nanti di dalam codingnya nanti kita akan bahas di kemudian body function, body structure, activity, participation, dan kemudian environment factors. Ini body structure dan body function kita akan melihat dari sisi struktur dan fungsi, kemudian activities dan participation itu dalam kelompok disability. Jadi disability melakukan aktivitas dan melakukan partisipasi, nanti akan dilihat dengan capacity dan performance. Sementara environment factor atau nanti di coding dengan environment, itu nanti ada dilihat dari faktor lingkungan yang menghambat dan lingkungan yang memfasilitasi. Secara struktur ICF itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Pertama adalah klasifikasi dari ICF, kemudian kedua adalah parts-nya, jadi function, disability, dan kemudian contextual factors. Kemudian komponennya ada 4, sudah kita sampaikan tadi, body structure, body function, kemudian activity and participation, environment factors, dan personal factors. Kemudian baru qualifier atau construct, bagaimana menunjukkan satu diagnosis dengan kondisi yang berbeda pada masing-masing diagnosis. Sementara baru kemudian level yang paling terakhir adalah domain dan kategoris dalam berbagai level. Biasanya nanti kita akan mulai dari level 1, level 2, kemudian nanti untuk level yang lebih detail, kemudian baru ke qualifier. Qualifier itu adalah construct. Untuk tujuannya sendiri menyediakan scientific basis konsekuensi dari kondisi kesehatan. Maka kita tidak menghilangkan komponen health condition, karena justru dari health condition ini akan diterjemahkan kepada gangguan yang lebih mengarah ke gangguan fungsi. Kemudian juga menyamakan, ya, untuk menyamakan bahasa yang dipakai untuk meningkatkan komunikasi antar profesi. Kemudian juga sebagai memungkinkan untuk terjadinya pertukaran data, perbandingan data antar negara, antar healthcare, kemudian antar pelayanan, waktu, kemudian menyediakan systematic coding yang sama sebagai bentuk information system. Di beberapa negara maju, fisioterapi sudah bisa membuat coding yang dimasukkan include di dalam satu sistem kesehatan, tetapi kita memang fisioterapi masih belum, di Indonesia masih belum. Kita masih hanya sampai memasukkan coding diagnosis medis, tetapi diagnosis fungsi masih belum. Aplikasinya bisa dipakai untuk kepentingan statistik, kepentingan research, kepentingan klinis, kemudian social policy, kemudian kepentingan pendidikan, atau kepentingan yang lain. Ya, itu tentang beberapa pengantar tentang ICF. Kita langsung masuk ke yang sifatnya lebih teknis, yaitu bagaimana mengklasifikasikan gangguan fungsi dengan ICF di level yang pertama, yaitu levelnya klasifikasi. Klasifikasi yang pertama, codingnya adalah B, yaitu mengcoding untuk gangguan body function. Body function adalah gangguan fungsi pada tubuh. Untuk body function itu ada 8 chapter atau 8 bab yang besar. Ini adalah kelompok gangguan fungsi yang besar. 1.
Jadi kalau mau dibuat codingnya berarti B1 ya. B1 itu berarti gangguan body function pada bab yang satu, yaitu B1 gangguan fungsi mental, B2 berarti gangguan fungsi sensoris dan nyeri. Karena kalau ada kita melakukan pemeriksaan pasien, ternyata pasiennya mengalami gangguan hipersensitivitas taktil misalnya, berarti berbicara tentang gangguan fungsi taktil. Atau misalnya terdapat nyeri, ya terdapat nyeri, berarti itu masuk di dalam coding B1 dalam kelompok besar gangguan sensori dan nyeri. Kalau kita memeriksa pasien dengan penurunan kesadaran, misalnya GCS-nya 7, maka kita berbicara tentang kesadaran yang termasuk di dalam mental function. Gangguan memori misalnya juga mental function. Itu berarti masuk dalam kelompok B1. Kalau kita melihat gangguan, misalnya anak dengan gangguan berbicara, gangguan suara, maka itu dalam kelompok B3, yaitu gangguan voice and speech function, gangguan suara dan gangguan berbicara. Bab 4 atau B4, kita berbicara tentang gangguan fungsi dari kardiovaskuler, hematologi, imunologi, respiratory system. Misalnya ketemu dengan anak dengan diagnosis medis asma bronkial misalnya, kita harus mencari kira-kira gangguan fungsinya apa. Oh, gangguan fungsi ototnya, otot-otot pernapasannya lemah. Oh, ternyata terjadi gangguan mobilitas toraksnya. Oh, ternyata terjadi gangguan refleks batuknya dan seterusnya. Kalau kita berbicara tentang gangguan fungsi respirasi, kita tentu akan berbicara tentang masuk di dalam kelompok body function dalam B4. Misalnya ketemu dengan anak dengan gangguan penyakit jantung bawaan misalnya. Maka kita berbicara tentang gangguan fungsi di kelompok B4. B5 kita berbicara tentang gangguan fungsi pada fungsi digestif. Misalnya anak yang kesulitan menghisap, bayi yang kesulitan menelan, ya, bayi yang dengan muntah berulang atau berhubungan dengan fungsi endokrin, misalnya bayi dengan gangguan tiroid misalnya, hipotiroid, sehingga kemudian mengganggu fungsi motorik, berarti kita sedang berbicara tentang gangguan fungsi dalam kelompok B5. Kemudian B6 kita berbicara tentang gangguan fungsi pada sistem genital urinary, ya, atau gangguan reproduksi, fungsi reproduksi. Kita berbicara tentang gangguan pada otot-otot dasar panggul misalnya. Kita berbicara tentang masalah genital urinary atau fungsi genital dan fungsi urin. Misalnya pada pasien paraplegi, ya, post spinal cord injury level torakal dan lumbal misalnya, kita berbicara tentang gangguan kontrol BAK dan BAB. Kita bicara tentang gangguan fungsi yang ada dalam kelompok B6. B7, ya, fisioterapi sangat banyak berbicara tentang gangguan pada B7, neuromusculoskeletal and movement related function, berarti gangguan yang berhubungan dengan gangguan neuromuskuloskeletal dan gangguan berhubungan dengan fungsi gerak. Misalnya kita berbicara tentang anak dengan Guillain-Barré syndrome misalnya, berbicara tentang gangguan fungsi saraf tepi. Kita berbicara tentang cerebral palsy, berbicara tentang gangguan pada korteks. Kita bicara tentang gangguan cerebellum misalnya. Kita berhubungan dengan adanya spastisitas, itu berhubungan dengan B7. Sementara B8 pada gangguan fungsi yang terakhir kita berbicara tentang gangguan fungsi pada kulit dan struktur terkait. Misalnya kita punya pasien anak dengan kondisi luka bakar, ya, sehingga mengganggu struktur kulit, maka kita akan bicara tentang gangguan fungsi pada kelompok B8. Berikutnya, coding yang kedua adalah, klasifikasi kedua adalah mengklasifikasikan gangguan berdasarkan gangguan pada body structure. Codingnya adalah S. Body structure, kita berbicara tentang gangguan struktur pada fungsi-fungsi organ misalnya. S1 berbicara tentang gangguan struktur pada sistem saraf. Misalnya kita berbicara, kalau berbicara tentang gangguan involuntary movement misalnya, kita bicara gangguannya pada basal ganglia.
kita berbicara tentang gangguan pada Bell palsy misalnya, kita bisa berbicara pada gangguan saraf tepi. Kita berbicara pada semua struktur meningitis misalnya, berarti strukturnya adalah pada menings. Chapter 2 atau S2 kita bicara tentang gangguan pada mata, telinga, dan struktur terkait. Misalnya kita berbicara pada gangguan anak dengan strabismus, berarti gangguannya adalah otot-otot penggerak mata. Maka struktur mata yang terkait itu berarti kita masukkan dalam kelompok gangguan dalam S2. S3 berbicara dengan voice dan speech. S4 berbicara dengan gangguan struktur kardiovaskuler, gangguan respirasi. Misalnya asma bronkial berarti gangguannya adalah di bronkus. Kalau kita berbicara tentang pneumonia berarti gangguannya di alveoli. Kalau kita berbicara tentang laringomalacia, kita berarti gangguannya pada laring dan seterusnya. 5. S5 berbicara tentang struktur pada gangguan digestif, metabolik dan endokrin sistem. Misalnya gangguan pada fungsi rahang, gangguan pada fungsi lidah, gangguan pada fungsi gangguan pada struktur lidah, gangguan pada struktur rahang, gangguan pada struktur gaster, gangguan pada struktur apapun pada sistem pencernaan. Sementara untuk S6 kita berbicara pada gangguan pada sistem genital urinary, kemudian struktur reproduksi. S7 berbicara tentang struktur terkait dengan movement. S8 berhubungan dengan struktur pada kulit. Dan gangguan ketiga adalah kelompok klasifikasi ketiga adalah kelompok klasifikasi dalam coding D. D artinya singkatan dari disability. Disability artinya tidak mampu melakukan satu aktivitas. Maka disability ada dua. Disability melakukan aktivitas sebagai individu, dan disability melakukan satu aktivitas bersama dengan orang lain. Maka kita akan mengelompokkan dalam dua, jadi limitasi aktivitas dan restriksi partisipasi dalam kelompok coding yang sama, yaitu ketidakmampuan melakukan suatu aktivitas. Maka codingnya sama, yaitu coding D. Ada 9 coding besar dalam klasifikasi yang level 1, yaitu D1, ketidakmampuan melakukan aktivitas belajar dan menerapkan satu pengetahuan, karena anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Ya, kemudian D2 berhubungan dengan tugas-tugas yang sifatnya umum. Kemudian D3 berhubungan dengan gangguan komunikasi. D4 berhubungan dengan mobilitas, misalnya kemampuan duduk, kemampuan berjalan, naik tangga. Self-care berhubungan dengan misalnya makan sendiri, pakai baju sendiri, BAB sendiri, melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kemandirian. S6 berhubungan dengan kemampuan domestic life atau kehidupan domestik, kehidupan lokal. S7 berhubungan dengan kemampuan interpersonal dan melakukan relasi dengan orang lain. S8 berhubungan dengan kemampuan yang sifatnya lebih umum. Sementara untuk D9 kita berhubungan dengan masalah community, masalah komunitas, bermasyarakat, dan kemudian aktivitas berhubungan dengan masyarakat umum. Dan yang terakhir, coding yang klasifikasi yang keempat adalah mengklasifikasikan berdasarkan dengan faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan codingnya adalah E, kelompoknya ada 5, yaitu E1 tentang produk dan teknologi, misalnya berhubungan dengan penggunaan alat bantu. Ya, alat bantu misalnya anak tanpa kursi roda dengan kursi roda itu tentu melakukan aktivitas fungsi yang berbeda. Ya, anak dengan menggunakan kaki palsu dengan yang tidak tentu berbeda. Anak dengan gangguan penglihatan, pendengaran, menggunakan alat bantu lihat atau alat bantu dengar juga punya fungsi yang berbeda. E2 berhubungan dengan natural environment atau berhubungan dengan kondisi lingkungan yang natural atau juga kemudian lingkungan yang dirubah oleh manusia. Misalnya kondisi cuaca, kondisi geografis, kemudian termasuk juga polusi udara, air, berhubungan dengan kondisi lingkungan. Misalnya ketemu dengan anak asma bronkial, ketemu dengan kebetulan tinggal di lingkungan yang dekat pabrik, pinggir jalan raya juga tentu akan sangat menjadi faktor penghambat untuk melakukan satu aktivitas. E3 berhubungan dengan support dan relasi, misalnya support keluarga, ya, kondisi ekonomi keluarga, kemudian dukungan dari masyarakat,
5 adalah hubungan dengan attitude, tentang masalah perilaku. Kemudian 5 berhubungan dengan pelayanan, sistem, regulasi, seperti misalnya anak-anak yang dengan keluarga tidak mampu, tidak punya asuransi, kemudian anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena peraturan-peraturan yang tidak mendukung dan seterusnya. Nah, ada satu yang kenapa kok personal faktor tidak di-coding? Kenapa personal faktor tidak diklasifikasi? Teman-teman tidak akan pernah menemukan pengkodean dari personal faktor, karena personal faktor sangat bervariasi. Ya, ada anak yang tinggi, ada anak yang rendah, ada anak yang gemuk, ada anak yang pendek, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, suku Jawa, suku Sumatera, suku ini dan seterusnya. Kemudian agamanya bisa berbeda, ada yang Katolik, ada yang Kristen, Muslim, Buddha dan seterusnya. Jadi faktor personal itu faktor yang sangat-sangat bervariasi, sehingga sangat tidak mungkin untuk dibuat satu standar, sehingga kemudian personal faktor tidak dilakukan coding tersendiri. Nah, jika teman-teman sudah mengenal klasifikasi ICF level 1, maka itu tidak cukup untuk dipakai secara klinis. Nah, kalau teman-teman coding diagnosisnya apa? Teman-teman membuat, oh codingnya ini gangguan kesadaran. Diagnosisnya apa? Oh ini codingnya B1, nggak cukup. Karena mental function sangat luas. Ini masalahnya apa? Nyeri lutut. Ya, misalnya pada juvenile rheumatoid arthritis misalnya. Ini masalahnya kenapa? Lututnya sakit. Oh berarti ini B2 nggak cukup. Wah ini kenapa ini CP? Oh CP ini berarti gangguannya sistem saraf. S1 nggak cukup. Artinya di dalam gangguan klinis kita akan berbicara lebih dalam lagi. Maka kalau sudah teman-teman memahami klasifikasi di level 1, B itu dari B1 sampai B8, S itu dari S1 sampai 8, B itu dari B1 sampai D8, D9, kemudian E dari E1 sampai E5, maka teman-teman harus mulai memperdalam lagi ke klasifikasi ICF level 2. Kalau kita berbicara tentang di level 1, kita akan melihat level 1, kita berbicara tentang B1 yaitu mental function. Nah, di dalam B1 ada kelompok diagnosis yang sudah semakin detail. Maka ini ada klasifikasi lebih dalam daripada klasifikasi level 1, yaitu misalnya dari B110 sampai B139 berisikan gangguan mental. Misalnya, oh berarti tadi anak yang dengan gangguan kesadaran level GCS-nya 5 misalnya, berarti adalah kodingnya B110 karena berhubungan dengan gangguan fungsi kesadaran. Gangguan fungsi orientasi B114, gangguan inteligensi misalnya pada anak dengan Down syndrome dengan pemeriksaan IQ yang rendah, maka berarti kodingnya adalah B117. Kemudian misalnya berbicara dengan masalah gangguan tidur misalnya, pada anak dengan gangguan tidur misalnya, berarti kodingnya adalah B134. Nah ini adalah coding yang lebih dalam daripada coding level 1. Kemudian di specific mental function, ya teman-teman bisa akan melihat global mental function. Ada juga spesifik mental function, misalnya ketemu dengan anak ADHD, atensi visualnya sangat pendek sekali, maka teman-teman akan membuat coding ini. Ya. Gangguan memori, gangguan emosi misalnya, gangguan emosi, gangguan persepsi, ya. Anak-anak yang tidak bisa membedakan lambang, anak tidak bisa membedakan ini, spasial persepsinya yang jelek, maka teman-teman bisa mengcoding B159. Dan kemudian fungsi yang lain. Ini contoh gangguan fungsi mental yang di dalam klasifikasi level 1 hanya B1, tetapi di level 2 dari mulai B110 sampai B199. Untuk B2, klasifikasi lebih dalam banyak sekali. Teman-teman bisa melihat ada gangguan fungsi penglihatan, gangguan fungsi pendengaran, dan fungsi vestibular. Misalnya ketemu dengan anak dengan gangguan balance, gangguan keseimbangan, teman-teman akan membuat coding di sini. Kemudian gangguan pengecapan,
penciuman, indera penciuman ini juga masuk di dalam coding yang berbeda. Teman-teman menemukan gangguan proprioceptif, gangguan sentuhan, kemudian nyeri, temperatur, nyeri, ya, kemudian ya ini adalah klasifikasi lebih dalam dari masalah gangguan fungsi sensori dan nyeri. Kemudian untuk untuk gangguan B3, klasifikasi lebih dalam adalah B310, gangguan artikulasi, gangguan irama pengucapan, gangguan vokal, gangguan suara, dan seterusnya. Ini sudah di dalam coding sendiri. Kemudian teman-teman bisa melihat misalnya, ini teman-teman menemukan misalnya blood pressure-nya, misalnya ketemu dengan pasien dengan tekanan darah yang tidak normal. Kemudian teman-teman menemukan dengan gangguan fungsi otot pernafasan misalnya, berarti codingnya di sini. Kemudian berhubungan dengan penurunan toleransi aktivitas misalnya, teman-teman buat coding di sini. Nah, ini semua adalah coding yang lebih dalam. Teman-teman tidak perlu menghafalkan karena nanti pada bagian akhir saya akan menyampaikan tentang bagaimana mendiagnosis gangguan fungsi menggunakan ICF dengan menggunakan tools. Jadi kita sudah punya sistem online yang bisa dipakai dengan mudah dengan memasukkan beberapa keyword. Ini fungsi digestif ya, misalnya tadi kita berbicara tentang fungsi ingestion, jadi mulai memasukkan makanan ke dalam mulut, ada masalah atau tidak. Kemudian fungsi misalnya ketemu dengan pasien dengan gangguan defekasi, dan yang lain cukup banyak, saya tidak akan membacakan satu-satu. Misalnya gangguan berupa fungsi urin, ya, fungsi pada anak remaja bisa gangguan fungsi seksual atau fungsi yang lain. Untuk yang B7 kita berbicara tentang gangguan yang lebih banyak, jadi function of joint and bones, ya, mobilitas sendi. Misalnya ketemu dengan pasien yang dengan lingkup gerak sendi yang terbatas, atau ketemu pasien dengan hipotonia tetapi dengan hipermobilitas persendian, itu sudah masuk. Ketemu dengan otot yang lemah, ketemu dengan tonus otot yang spastik misalnya, ketemu tonus otot yang hipotonia, ketemu dengan gangguan refleks, ketemu dengan involuntary movement, ketemu gangguan berjalan, dan seterusnya, itu sudah masuk di dalam kelompok di B7, yaitu dari B710 sampai B799. Gangguan fungsi kulit juga sama, nah, gangguan fungsi termasuk gangguan kuku dan seterusnya itu sudah masuk di sini. Body structure, kita berbicara kalau bicara tentang S1 itu sistem saraf yang besar, hanya sistem saraf. Tapi kalau di level 2 kita berbicara tentang gangguan struktur otak. Kalau misalnya ketemu dengan spinal cord injury, kita sudah bisa memasukkan coding S120. Meningitis misalnya ketemu dengan S130. Gangguan simpatis, parasimpatis, kemudian sistem saraf yang lain. Mata juga, bola matanya, soketnya bisa, struktur bolanya bisa, kemudian struktur eksternalnya bisa. Untuk telinga bagian tengah, iya, telinga bagian dalam, iya, macam-macam, itu dari coding masing-masing. Suara dari mulai hidung, mulut, faring, laring berhubungan dengan fungsi suara dan bicara. Imunologi respiratori juga cukup banyak. Digestif, metabolik, ini juga cukup banyak. Kemudian reproduksi, misalnya kita berbicara tentang gangguan pada struktur otot pelvic floor misalnya. Bicara tentang struktur dari organ reproduksi, ini adalah S6 dengan turunannya di level 2, S610 sampai S699. Nah, ini cukup banyak. Teman-teman melihat untuk di S7, ya, khusus di S7, teman-teman akan lihat ini adalah pembagiannya per regio. Teman-teman tidak akan pernah menemukan kalau misalnya ketemu dengan anak dengan congenital muscular torticollis, CMT misalnya, bahwa jelas yang terganggu adalah otot misalnya sternocleidomastoides salah satunya, atau misalnya scalene atau upper trapezius misalnya. Ternyata teman-teman mencari ototnya nggak ketemu karena di ICF ini hanya mengkategorikan dalam kelompok per regio.
Jadi S710 adalah regio struktur di kepala dan leher. Kemudian S70 struktur regio bahu. Kemudian S730 berhubungan dengan upper extremity, organ pelvic, lower extremity, terang, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau buat fisioterapi, saya pikir ini masih terlalu umum karena kita bisa melakukan pemeriksaan, bisa menemukan struktur yang lebih detail lagi. Tetapi sayangnya di ICF ini khusus untuk organ yang berhubungan dengan movement hanya berbicara sampai ke level regio. Struktur kulit, dan kemudian coding D teman-teman akan bisa melihat untuk D itu dari mulai D110 sampai ke D1 ya, ke D 999 ya. Jadi cukup banyak untuk coding diagnosis aktivitas. Kita lihat sebentar, mulai dari aktivitas sensori, melihat, mendengar, kemudian aktivitas belajar ya, membaca, menulis, kemudian untuk mengaplikasikan knowledge seperti berpikir, membaca, menulis, kemudian aktivitas untuk yang general task, komunikasi, berbicara, kemudian komunikasi, mobility ya, bahkan berpindah posisi, mempertahankan posisi, kemudian membawa dan mengangkat dan membawa objek, penggunaan fine motor, penggunaan lengan dan tangan, penggunaan kaki, kemudian menggunakan transportasi, siapkan nanti mencuci, ke toilet, dressing, eating, drinking, dan seterusnya cukup banyak. Domestic life nanti ini adalah masuk ke TDD, interpersonal, berhubungan dengan orang lain. Kemudian major life area misalnya edukasi berhubungan dengan preschool, kemudian edukasi di sekolah, vocational training, economic life, kemudian community. Nah, yang coding yang terakhir adalah E. E ini codingnya produk dan teknologi, turunannya banyak sekali. Ini turunnya banyak sekali. Ya. Dari produk berhubungan dengan penggunaan pribadi, penggunaan dalam aktivitas keseharian, penggunaan untuk komunikasi, untuk edukasi, dan yang lain sebagainya. Kemudian natural environment berhubungan dengan geografi, populasi, flora, fauna, cuaca, kemudian pencahayaan, suara, vibrasi, kualitas udara, dan seterusnya. Kemudian untuk support dan relation dari immediate family, keluarga utama, kemudian keluarga besar, kemudian teman, kemudian macam-macam, masuk health professional, dukungan yang lain. Nah, ini juga berhubungan dengan masalah attitude, berubah dari individu sampai ke masyarakat, kemudian service, pelayanan, sistem, peraturan, dan seterusnya. Misalnya contoh, kita lihat untuk misalnya media atau transportasi misalnya, ya, anaknya tinggal di kampung mau berobat tapi nggak ada transportasi misalnya. Kemudian problem komunikasi misalnya, ada teman di Bandung, di Bumi Ayu yang bekerja di komunitas, dia kesulitan di era pandemi karena mau melakukan aktivitas mereka nggak punya handphone misalnya. Ini contoh menjadi faktor lingkungan yang menjadi faktor penghambat di dalam melakukan suatu aktivitas. Baik, itu di level yang kedua. Ya, sudah mulai cukup rumit untuk level kedua. Kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tentang qualifiers. Ya, qualifiers. Qualifiers itu apa? Mengkualifikasikan masing-masing gangguan. Kita akan lihat. Pertama begini. Kalau berbicara tentang gangguan, misalnya kita sudah ketemu diagnosisnya adalah misalnya body function berhubungan dengan misalnya gangguan penglihatan misalnya, B210. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau di level 3, pertanyaannya adalah seperti ini.
Tadi function di coding dengan satu qualifier yang mengindikasikan adalah seperti berat ringannya. Ya, sama-sama gangguan melihat. Pertanyaannya antara membedakan antara satu gangguan dengan satu gangguan melihat yang lain seperti apa? Gitu. Kan ada gangguan yang melihat sangat berat, ada yang sangat ringan. Bagaimana membedakannya di dalam coding? Maka coding untuk function itu ada satu coding, yaitu menambahkan satu angka di belakang titik. Misalnya ini contoh. For example, B167.3 mengindikasikan adalah gangguan fungsi mental spesifik yang berat. Severe. 3 mengindikasikan adalah gangguan yang berat. Gitu. Jadi ada indikasi dari extent or magnitude dari satu impairment. Berat ringannya dari satu impairment itu seperti apa. Nah, ini nanti XXX adalah coding di depan, misalnya B bla 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 bla. Kalau codingnya 0, artinya berarti tidak ada masalah. Kalau 1 bla bla B bla 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 titik 1 artinya berarti gangguan fungsi yang ringan. Dalam statistik itu kurang dari 25%. Gangguan fungsi yang titik 2 itu adalah moderate, berarti antara kurang dari 25 sampai 50%. Kalau di belakang coding ada angka 3, berarti ini gangguan berat. Ini bisa sampai 95%. Sementara gangguan fungsi total, berarti sama sekali tidak bisa berfungsi, itu gangguan fungsi yang komplit sampai dengan 100%. Sementara untuk yang titik 8 dan titik 9 itu not specified, dan ini not applicable, artinya tidak terkoding. Ini contohnya. Kalau B7302 ada satu angka di belakang titik ini namanya qualifier. Kalau qualifiernya 1 berarti gangguannya ringan. Qualifier 2 berarti gangguannya sedang. Kalau qualifier 3 berarti gangguannya berat. Kalau ditambah dengan angka 4 berarti gangguannya sangat berat atau komplit. Nah, ini contoh makna dari satu angka di belakang coding diagnosis fungsi, menunjukkan berat ringannya. Untuk yang struktur, untuk yang struktur ini rada repot sedikit karena ada tiga angka di belakang coding. Nah, mudah-mudahan teman-teman udah masih bisa beratensi, ya karena memang agak sedikit butuh berpikir untuk membuat qualifier dari coding struktur. Ada 3. Pertama, di angka di belakang yang pertama, jadi misalnya S bla 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 titik. Nah, ini ada 3. Ada 3 angka lagi di belakang. Inilah qualifiernya. Nah, yang pertama adalah berat ringannya dari satu gangguan. Struktur, misalnya struktur otak, misalnya pada CP. Kalau di belakangnya ketemu dengan 3, berarti gangguan otaknya sangat berat, komplit. Kalau kemudian di belakangnya ada tulisan, kemudian misalnya ketemu dengan 7, misalnya angka 7, berarti kita bertemu dengan otaknya itu ada penambahan kualitasnya atau tambahan struktur tertentu, misalnya termasuk dalam akumulasi cairan. Misalnya kita berbicara tentang hidrospalus, berarti hidrospalusnya berat, di dalam otaknya itu ada tambahan cairan yang banyak,
Kemudian ternyata sisi yang bertambah itu adalah kedua sisi. 3 misalnya. Berarti S bla 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 titik 373 artinya berarti gangguan struktur otaknya adalah gangguan struktur otak yang berat. Bentuk gangguannya adalah penambahan cairan di otak. Dan kemudian 3 artinya terkena pada kedua sisi. Kalau misalnya ketemu lagi, kita berbicara tentang misalnya S titik, S bla 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 titik. Kalau ketemu misalnya angkanya 1, kemudian ditambah dengan 5, kemudian ditambah dengan 2, artinya apa? Misalnya ketemu pasien dengan diagnosis medis fraktur, misalnya suprakondiler, fraktur suprakondiler, rusaknya berapa? Oh, ringan saja kok. Berarti kan gangguannya frakturnya ringan. Oh, ternyata yang kena itu discontinue karena fraktur discontinue tulang. Kemudian yang kena itu ternyata pada fraktur suprakondiler sisi sebelah 2, artinya sisi sebelah kanan. Nah, teman-teman, saya mau menunjukkan bahwa qualifier dari gangguan atau diagnosis body structure itu ada 3. Yang pertama, menunjukkan berat dan ringannya. Yang kedua, menunjukkan bentuk dari perubahan strukturnya. Ketiga adalah lokasi dari kerusakan strukturnya di mana. Kita akan coba lihat. Ya, ini sama seperti coding dari tambahan qualifier dari fungsi. Dari yang 1 ringan, 2 moderate, 3 yang berat, 4 yang komplit. Kalau bentuk gangguan strukturnya total absen, artinya berarti hilang semua. Hilang sebagian, ada penambahan, ada struktur yang berubah, discontinue, kemudian posisi terdeviasi, penambahan cairan misalnya pada kasus bengkak atau kasus hidrocephalus dan seterusnya. Sementara untuk yang coding yang terakhir adalah berhubungan dengan lokasinya di mana, struktur kanan kah, struktur kiri kah, kedua sisi kah, bagian depan kah, bagian belakang kah, bagian proksimal kah, atau bagian distal kah. Maka kalau teman-teman melihat diagnosis gangguan struktur yang lengkap, teman-teman akan melihat di belakang titik ada 3 angka yang menunjukkan angka pertama adalah berat ringannya, angka kedua adalah bentuk perubahan strukturnya, ketiga adalah lokasinya. Oke, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau ada coding S3, S7300, titik, ada 3 qualifier. Pertama ada menunjukkan berat ringannya, kedua bentuknya, ketiga lokasinya. Ya, teman-teman, saya pikir sudah cukup jelas. Kita akan masuk ke qualifier yang ketiga, yaitu bagaimana menjelaskan dari coding diagnosis untuk coding D, yaitu activity dan participation. Activity dan participation dengan coding dengan coding D itu punya 2 qualifier. Kalau 2 qualifier artinya di belakang titik ada 2. Satu yang disebut dengan performance qualifier. Yang kedua adalah capacity qualifier. Apa maksudnya? Kalau performance qualifier itu adalah menempati digit yang pertama setelah titik. Kalau capacity qualifier adalah menempati digit kedua setelah titik. Kenapa dibedakan? Karena kalau performance capacity itu adalah di mana pasien itu melakukan aktivitas betul-betul dalam aktivitas yang sudah dimodifikasi. Lihat ya, current environment. Sementara kalau capacity melakukan satu aktivitas di dalam aktivitas yang without assistance, jadi tanpa asisten. Maka kapasitas yang belum dimodifikasi.
disebut sebagai capacity. Contohnya, perhatikan baik-baik, mudah-mudahan teman-teman masih bisa beratensi. Ya, tidak semua seminar itu enak didengar. Ini mungkin agak rumit untuk diperhatikan. Ya. For example, diagnosis D5101 titik, ada satu kemudian strip, artinya berarti menempati digit pertama setelah titik, menunjukkan bahwa berarti pasien ini melakukan satu aktivitas sudah dengan menggunakan modifikasi lingkungan. Contoh misalnya, anak ini ternyata bisa mandi sendiri karena menggunakan alat bantu yang sudah dipakai. Misalnya masuk ke kamar mandi sudah ada railway-nya, ada pegangannya, toiletnya sudah dimodifikasi, maka satu artinya ringan, mild. Berarti gangguan aktivitasnya ringan. Tapi coba perhatikan pada sini. D5101 berarti gangguan adalah gangguan aktivitas self-care mandi. Ternyata titik strip 2. Kenapa kok strip 2? Artinya berarti menunjukkan D dalam capacity tanpa dimodifikasi. Maka kalau D berarti ini dalam kelompok yang moderate. Gangguannya adalah sedang. Oh, kenapa kok jadi sedang? Moderate. Karena dalam aktivitas ini pasien atau si anak melakukan aktivitas dalam aktivitas yang tidak menggunakan alat bantu. Contoh misalnya, contoh lain. Ada anak hemiplegi menggunakan AVO, jalannya kok jadi bagus, gangguan jalannya ringan. Maka pasti akan menunjukkan D bla 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 titik satu strip. Artinya berarti oh ini jalannya ringan karena pakai alat bantu. Tapi tanpa alat bantu, loh kok jadi berat jalannya. D bla 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 titik strip 3 misalnya. Oh gangguannya kok jadi berat. Ini menunjukkan, teman-teman perhatikan, kalau nanti ketemu coding D, di belakang titik itu ada 2 strip. Yang pertama, kalau ditempatkan pada pertama berarti lingkungannya termodifikasi. Kalau ditempatkan pada digit kedua, artinya lingkungannya tidak termodifikasi. Artinya betul-betul hanya kapasitas individu tanpa modifikasi. Ini untuk qualifier di D. Ini sama, artinya qualifier untuk D itu adalah menunjukkan berat ringannya pada 2 kelompok. Kelompok capacity dan kelompok performance. Performance sudah diberikan modifikasi, untuk yang capacity tanpa modifikasi. Bedanya dalam tulisan adalah kalau performance itu menempati pada titik pertama, pada digit pertama, untuk yang capacity pada digit kedua. Ini contoh. D4500 titik. Teman-teman akan melihat bahwa kalau diisi di sini, berarti lingkungannya adalah lingkungan yang termodifikasi, maka D-nya adalah D yang performance. Tapi kalau menempati digit kedua, berarti adalah capacity without assistance. Maka berarti D-nya adalah D yang capacity. Ini makna dari qualifier coding D. Coding E, teman-teman nggak usah khawatir, ini udah mau selesai. Qualifier yang coding yang selanjutnya adalah coding E. Coding E ada 2. Nota akan masuk 2. Apa bedanya? Coding yang kedua, coding pada coding E adalah di-coding berdasarkan dengan kelompoknya. Apakah ini menjadi fasilitator, ya, menjadi fasilitator atau lingkungan yang menjadi barrier. Barrier itu faktor penghambat. Atau ini adalah jika the following is the negative or positive scale, ya. Kemudian menandakan berat ringannya atau berat ringannya memfasilitasi atau menjadi faktor penghambat. Kita akan coba lihat, misalnya begini. Negative scale atau positive scale.
Misalnya E130.2 artinya plus 2, ya berarti kan 2 itu plus ya, mengindikasikan bahwa edukasi menjadi moderate barrier. Sementara sebaliknya E13 plus 2, sorry, ya ini tadi bukan plus ya. Yang E130 plus 2 artinya adalah mengindikasikan di lingkungan itu ada fasilitator yang sedang. Nah, teman-teman akan melihat bla 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 nanti akan diikuti oleh di belakang titik ada tanpa plus dan dengan plus. Kalau tanpa plus hanya angka saja, misalnya 2, udah pasti berarti ini adalah faktor barrier. Sementara kalau bla 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 kemudian di belakangnya ada tanda positif 2, ini berarti sudah jelas bahwa di dalam lingkungannya ada faktor fasilitator. Misalnya kita ketemu dengan pasien, misalnya asma bronkial, lingkungannya ternyata itu jelek sekali karena di sebelah rumahnya sebelah sama pabrik, polusi asapnya berlebihan. Pokoknya lingkungannya jelek banget. Maka pasti akan ketemu dengan bla 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 titik 4. Titik 4 artinya berarti wah ini lingkungannya ini ngaco banget ini, menjadi faktor penghambat si anak. Tapi kalau ketemu misalnya lingkungannya sangat bagus, komplit bagus, maka teman-teman akan ketemu dengan positif 4. Artinya begini kesimpulannya, kalau di belakang coding E ketemu langsung angka tanpa plus, itu adalah faktor negatif, faktor barrier. Kalau ketemu di belakang coding E ada ketemu tanda plus 1, 2, 3 dan seterusnya, maka ini adalah faktor lingkungan yang menjadi fasilitator. Dari melihat coding saja, kita sudah melihat, oh ternyata anak ini punya lingkungan yang menghambat. Faktor menghambatnya sangat berat misalnya. Kalau ketemu dengan 4 misalnya, 3 berarti berat, 2 sedang, 1 ringan. Kalau ketemu dengan faktor plus, berarti ketemu, oh lingkungannya berarti cukup baik. Baiknya seperti apa? Baik ringan, baik sedang, baik yang lengkap atau sangat komplit dan seterusnya. Ini adalah coding qualifier untuk yang terakhir. Nah, ini adalah misalnya coding E130, ini akan ketemu dengan tanpa atau dengan plus. Kalau tanpa plus, berupa angka saja berarti faktor penghambat. Kalau dengan plus berarti faktor yang mendukung atau faktor yang memfasilitasi. Teman-teman, itulah keseluruhan. Sebetulnya ada satu lagi level 4 sebetulnya. Itu adalah sangat detail sekali, tetapi saya tidak menyampaikan karena kepentingan untuk level, untuk secara klinis dipakai dalam praktis, coding itu cukup di level 2 dan level 3. Jadi cukup level 2 ditambah dengan qualifier itu sudah sangat cukup untuk klinis. Biasanya level 3 dan 4 itu bisa dipakai untuk penelitian. Nah, teman-teman, saya akan mengarahkan teman-teman untuk sedikit, saya tolong diingatkan waktunya, saya akan menyampaikan tentang bahwa untuk coding ICD itu juga ada online-nya. Misalnya, saya akan tunjukkan untuk coding bagaimana cara dokter untuk mencari diagnosis medis. Ya, misalnya kita akan ketemu dengan misalnya versi yang 2016. Kalau ketemu dengan contoh, teman-teman bisa melihat slide saya. Cerebral palsy misalnya. Kalau dokter membuat diagnosis cerebral palsy spastic quadriplegia, pasti nanti akan ketemu dengan diagnosis G80.0. Ini adalah contoh mencari diagnosis medis yang keluarnya adalah coding ICD-10. Misalnya ketemu dengan pasien atetosis, maka nanti akan dibuat diagnosis codingnya sama, yaitu G80.3. Ini contoh diagnosis medis. Ketemu misalnya, saya tadi contohkan ketemu pasien asma, ya, bronkial, misalnya ketemu dengan asma bronkial,
kita akan ketemu dengan misalnya asma yang kronik misalnya. Nah, ini kita akan ketemu pasien asma dan bronkitis misalnya, kita akan ketemu dengan coding ya misalnya ini kondisi dengan rinitis dengan asma berarti J45.0. Ini contoh membuat diagnosis medis. Contoh lain misalnya mohon maaf Pak, ya. Okay. Ini kalau di layar saya masih berupa tulisan praktis, masih yang slide. Oke. Saya sudah mengarahkan untuk ini. Coba saya nanti masuk ke apa ini di saya sharing dulu ini, kemudian saya coba iya. sharing untuk yang di bentar. Saya akan menunjukkan contoh bagaimana cara dokter membuat diagnosis medis. Ternyata belum masuk. Nggak masuk ya, sebenarnya. Iya. Ya, ini. Apakah terlihat? Ternyata terlihat? Masih proses, Pak. Sudah terlihat? Halo? Masih proses di saya. Oh ya. Oke, udah. Ya, misalnya contoh ini adalah ACD-10, coding diagnosis online-nya. Teman-teman misalnya dokter menemukan diagnosis cerebral palsy misalnya dari pemeriksaannya, maka akan dicari seperti ini. Nanti akan ketemu, oh ternyata dari pemeriksaan mengarah ke spastik quadriplegia misalnya. Maka nanti dokter pasti akan membuat diagnosis G80.0. Ketemu dengan pasien atetosis misalnya, dokter akan membuat diagnosis G80.3. Ini contoh diagnosis, mencari diagnosis coding menggunakan ICD. Misalnya ketemu dengan pasien, artrosis congenital misalnya. Maka nanti jika di dalam pemeriksaannya mengarahkan kepada gangguan artrogriposis, maka pasti nanti akan membuat diagnosis Q74.3. Itu contohnya seperti itu. Ya. Nah, ini semua medis di dalam diagnosisnya itu sudah menggunakan coding ini. Artinya siapapun memeriksa yang sama, diagnosis yang sama pasti akan dengan coding yang sama. Ini sudah masuk di dalam sistem BPJS, di dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Nah, untuk fisioterapi seperti apa? Nah, saya akan melihat fisioterapi, yaitu untuk yang menggunakan ICF. Teman-teman belum masuk ya, belum masuk yang untuk yang coding ICF belum ya? Belum masuk ya? Oke, saya coba masukkan dulu. Belum. Apakah sudah ada? Masih proses. Oke. Belum masuk. Sudah? Belum. Oke, kalau gitu saya coba lanjut untuk yang ICF. Apakah sudah masuk? Ya, proses Pak, sebentar. Ya, sudah masuk Pak. Ya, ini adalah contoh jika kita menggunakan, teman-teman nanti bisa copy linknya. Jadi fpps.who.internal/classification/ICF browser. Teman-teman nanti bisa, saya sudah tuliskan di slide. Ini adalah cara mencari coding diagnosis ICF. Fisioterapi bisa mencari coding di sini. Buat teman-teman mahasiswa yang
kampusnya menyuruh sampai kamu buat coding, bisa mencari di sini. Syaratnya kita memeriksa dulu dari hasil pemeriksaan kita, kemudian carikan keyword. Sayangnya ini sekarang baru di versi Chinese, English, French, Russian, Spanish, dan seterusnya. Indonesia belum ada. Indonesia belum buat. Artinya belum ada terjemahan dalam versi bahasa Indonesia. Kalau ICD sudah ada bahasa Indonesianya, ICF belum. Maka kalau teman-teman mau melihat isi codingnya, teman-teman bisa buka di sini. Saya ceritakan tadi, kalau body function dalam coding klasifikasi tertentu B1, B2, B3, dan seterusnya. Tapi kalau coding level 2, teman-teman akan melihat di balik ini ada banyak yang lain. Saya sudah sampaikan waktu presentasi tadi. Jadi silakan dicari di sini. Kalau untuk activity dan limitation, activity dan partisipasi, teman-teman bisa lihat. Ini adalah D1 sampai D9. Tapi kalau mau ngelihat yang D1 lebih banyak lagi, teman-teman klik positifnya, nanti akan banyak lagi yang lain. Jadi kalau di sisi kiri adalah seperti kamusnya. Misalnya contoh S body structure. Ini adalah diagnosis level 1. Ini kalau di dalamnya lagi adalah level 2. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini struktur yang lain. Maka ini adalah seperti kandangnya atau kamusnya yang berisikan diagnosis. Nah, kemudian teman-teman akan cari di sini. Teman-teman akan cari di sini misalnya. Teman-teman akan ketemu kasusnya misalnya muscle power. Muscle power. Teman-teman tinggal klik. Nah, teman-teman nanti kalau ketemu misalnya dari hasil pemeriksaan, teman-teman menggunakan EMG misalnya, mengukur nilai ototnya menggunakan EMG, ketemu tanda ototnya misalnya lemah. Nah, teman-teman akan bisa melihat lemahnya di mana. Oh, ternyata di satu lengan. Maka berarti teman-teman codingnya adalah B7301. Nah, nanti kalau menuliskan di coding diagnosis, teman-teman lemahnya seperti apa? Lemah ringan, lemah yang sedang, lemah yang berat, atau seperti apa, maka tambahkan sebagai qualifier. Ini adalah gangguan fungsi misalnya. Kalau misalnya berhubungan dengan masalah balance misalnya, keseimbangan, teman-teman hasil pemeriksaannya, teman-teman akan melihatkan ini seperti apa, ya. Oh, ternyata gangguan di fungsi vestibularnya misalnya. Misalnya ketemu pasien vertigo, ketemu dengan gangguan di fungsi keseimbangan, maka teman-teman sudah ketemu, oh ini berarti B235, bentuknya seperti apa, gitu. Kalau misalnya teman-teman menemukan ada gangguan berhubungan dengan, ya teman-teman kok menemukan ada choreatetosis misalnya, kemudian involuntary movement misalnya, oh ternyata ketemu nih kontraksinya ternyata involuntar, ya, berarti ini adalah B. Ini contohnya seperti itu. Kalau kemudian teman-teman mencari ketemu ternyata gangguannya adalah nyeri, dari pemeriksaannya adalah nyeri. Jadi teman-teman nyerinya di mana? Oh nyeri di misalnya di punggung, nyeri pinggang misalnya. Berarti ini adalah codingnya sudah ketemu. Tinggal dituliskan saja. Kalau teman-teman ketemu ternyata berhubungan dengan strukturnya adalah struktur misalnya cerebellum. Misalnya pada pasien ataksia misalnya. Teman-teman akan bisa menemukan, oh berarti S1104. Kalau teman-teman menemukan misalnya strukturnya adalah struktur di misalnya ketemu dengan struktur di ankle misalnya, pada clubfoot misalnya, teman-teman akan tuliskan ankle. Nah, ini misalnya ketemu dengan mobility dari ankle joint atau muscle pada ankle joint. Kalau ketemu misalnya struktur pada punggung yang mengalami kerusakan atau pada misalnya dislokasi pada panggul misalnya, berarti teman-teman tulis hip joint, nanti ketemu misalnya apa, mobilitas dari joint atau apa dan seterusnya. Ini contoh mencari diagnosis. Misalnya kalau ketemu anaknya ternyata
refleks hisapnya lemah misalnya, berarti gangguan fungsi refleks. Refleks apa yang berhubungan? Oh, ternyata refleks yang berhubungan dengan masalah motor refleks misalnya. Kalau mencari diagnosis berhubungan dengan misalnya ketemu pasien dengan tidak bisa minum sendiri, misalnya nggak bisa menyusui sendiri. Menyusui itu termasuk feeding. Teman-teman akan melihat kemampuan misalnya feeding, eating, ya, misalnya ketemu dengan kemampuan nggak bisa makan, ya, termasuk juga anak yang nggak bisa minum susu. Kemudian misalnya anaknya nggak bisa berjalan, misalnya diagnosisnya di disability, nggak bisa jalan. Teman-teman nanti gangguannya adalah walking. Saya akan coba melihat codingnya adalah seperti apa. Nggak bisa berjalan dalam jangka yang pendek, dalam jarak yang jauh, jarak yang dekat, nggak bisa berjalan berputar atau berjalan seperti apa. Ini sudah ada codingnya sendiri-sendiri. Misalnya ketemu dengan family support yang nggak ada, misalnya nggak punya orang tua dan seterusnya, misalnya family-nya nggak ada. Oh, berarti adalah hubungan dengan keluarga, atau misalnya berhubungan dengan ekonomi, nggak punya uang, dan teman-teman sudah ada semua. Atau misalnya berhubungan dengan masalah air pollution, misalnya polusi udara pada pasien asma di lingkungannya. Sorry, salah ketik. Nah, misalnya berhubungan dengan kualitas udara, berarti E260. Nah, teman-teman, inilah bagaimana cara kita membuat coding diagnosis, baik itu penjelasannya secara konsep, praktis, maupun mencari diagnosisnya berdasarkan dengan online, baik ICD maupun ICF. Teman-teman, saya pikir presentasi saya sudah selesai. Inilah berhubungan dengan bagaimana cara fisioterapi membuat diagnosis berdasarkan dengan ICF. Maka saya mau tekankan teman-teman, jika teman-teman ingin betul-betul dianggap sebagai profesi yang mandiri, yang profesional, maka teman-teman harus bisa menunjukkan bahwa pemeriksaannya harus betul-betul dilakukan sendiri dan diagnosisnya dilakukan sendiri, sehingga kemudian kita punya postur sebagai satu profesi yang jelas. Kalau kita hanya membuat diagnosis berdasarkan dengan diagnosis medis, misalnya ketemu dengan pasien cerebral palsy, pertanyaannya begini, diagnosisnya apa? Diagnosis cerebral palsy, selesai, not enough, tidak cukup buat fisioterapi. Maka impairmentnya apa? Struktur yang terganggu apa? Fungsi terganggu apa? Aktivitas terganggu apa? Lingkungan mempengaruhi seperti apa? Masih jelas. Nah, syukur-syukur sampai ke coding. Memang secara politik kita belum beruntung karena diagnosis ICF belum dimasukkan dalam sistem kesehatan. Tetapi paling tidak di pendidikan, paling tidak di pelayanan itu sudah harus dengan membuat pemeriksaan dan diagnosis yang berbeda. Saya pikir ini menjadi satu bagian penting karena diagnosis itu menunjukkan tentang kapasitas dari sebuah profesi. Kalau kita tidak bisa membuat diagnosis sendiri, maka tentu kita masih akan bergantung dengan profesi lain. Ini menjadi satu introspeksi buat kita semua, walaupun secara politis kita belum memungkinkan untuk membuat diagnosis yang diakui di dalam sistem kesehatan, tetapi secara profesional kita masih harus jelas bisa membuat diagnosis yang berbeda dengan diagnosis lain, karena tujuan kita sebagai profesi fisioterapi adalah bagaimana meningkatkan kemampuan gerak dan fungsi yang diakibatkan karena kondisi kesehatan tertentu. Saya pikir mungkin itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yohanes Purwonto atas penjelasan yang luar biasa. Jadi ini tadi dibilang di awal nih merupakan teknis dari pengkodingan ya Pak. Ya. Dibilang seperti itu ya, dari level 1, level 2, kemudian plus qualifiersnya, kemudian sampai tadi disebutkan kalau kita sudah mengenal atau
menentukan diagnosis sampai level 4 itu untuk penelitian, bisa dibilang kayak gitu. Oke, mungkin saya bisa menyampaikan sedikit kesimpulan dari beberapa hal yang telah disampaikan di awal tadi. Jadi, pada saat kita berbicara tentang ICF, sebenarnya itu merupakan suatu penerjemahan dari ICD itu sendiri, di mana pada saat kita berbicara tentang ICD, berarti kita juga membicarakan tentang medical diagnosis atau menyebutkan nama-nama penyakit yang sedang kita hadapi. Kemudian, pada saat kita berbicara dengan ICF lagi, itu artinya kita menentukan diagnosa sesuatu penyakit atau suatu problem itu secara fungsional. Jadi di mana ICF itu sendiri menjadikan standar diagnosis dari fisioterapi yang sekarang kita pakai, bisa dibilang seperti itu ya Pak. Jadi juga untuk tadi dijelaskan beberapa level-levelnya dari level 1, kemudian sebagian besar, sebagian umum, kemudian masuk lagi ke level 2 yang lebih rinci lagi, plus juga ada qualifiers. Nah, mulai masuk ke qualifiers ini mulai harus lebih teliti lagi, harus lebih konsentrasi lagi. Tadi saya perlu double konsentrasi untuk memahami untuk masalah setelah masuk level 1. Oke, ini masih pemanasan nih. Kemudian masuk level 2, oke, ini agak lebih banyak nih listnya. Kemudian setelah masuk ke level yang ke qualifiers, plusnya itu, nah ini. Mungkin kita tidak harus menghafal ya Pak ya, tapi formatnya itu bisa kita, yang penting kita paham bagaimana cara membacanya, bagaimana cara membuatnya, dan bisa melihat di formula atau format yang telah disediakan, maka kita akan berhasil menulis coding untuk untuk penulisan diagnosa berdasarkan ICF ini sendiri. Oke, sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin disampaikan Pak, sebelum kepada teman-teman peserta webinar fisioterapi pediatri pada hari ini? Ya, baik. Sebetulnya secara formal saya juga mengikuti pelatihan ICF ini 2 kali ya. Jadi waktunya kira-kira masing-masing 3 hari. Jadi mungkin butuh waktu sekitar seminggu dengan penugasan yang cukup banyak ya. Penugasan untuk pediatri sendiri saya juga pernah diajarkan secara khusus untuk membuat diagnosis fisioterapi pediatri di satu pelatihan. Jadi mungkin totalnya ya mungkin bisa sekitar 1-2 minggu gitu ya. Dengan untuk mempelajari ini. Tadi kasus dan seterusnya. Saya cuma berharap begini. Berbicara tentang ICF itu kita sudah sering dengar dari zaman kita sekolah. Tapi betul-betul bisa mengaplikasikan secara teknis, bisa mengcoding suatu diagnosis dari suatu pemeriksaan secara jelas, secara detail, itu butuh upaya, butuh effort, butuh usaha gitu. Sehingga kita tidak diagnosis ICF setiap orang dengar. Kita minta ukuran ICF, ICD dan seterusnya setiap hari kita sudah mendengar. Saya juga mendengar sudah sejak tahun 2010 yang lalu. Berarti sudah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Tidak cukup banyak fisioterapi yang mau kemudian sedikit berusaha mempelajari lebih dalam supaya bisa membuat diagnosis. Yang namanya diagnosis fisioterapi ya harus jelas dan detail. Ya, ini yang membutuhkan anak-anak muda sekarang, membutuhkan usaha yang lebih untuk bisa menerjemahkan apa itu ICF, membuat diagnosis dari satu alat pemeriksaan, sehingga menghasilkan satu diagnosis yang betul-betul teliti dan jelas. Jadi yang saya harap betul-betul bisa, ya saya menyampaikan materi ini sudah cukup banyak, tetapi belum juga. Maka saya berharap saya nggak capek-capek untuk menyampaikan ini. Pak ICF tidak hanya sekedar, oh ya seperti ini, oh ya seperti ini, satu contoh selesai, tetapi butuh energi, butuh usaha, butuh aksi yang lebih dalam, sehingga kemudian saya berharap betul bahwa ini bisa diterjemahkan oleh semua fisioterapi, baik di pendidikan, di pelayanan, apalagi di penelitian, dengan diagnosis yang betul-betul jelas. Kejelasan diagnosis menunjukkan jati diri kita sebagai profesi. Ini yang betul-betul seperti kalau kita bisa menjawab kita dengan jelas, maka profesi kita juga jelas di mata orang lain. Gitu. Tapi kan mungkin bisa saja. Jadi ada tanggung jawab moral. Iya. Indikasi dari kualitas dari suatu profesi ditunjukkan dari bagaimana cara membuat diagnosis. Dan ini soal pesan moral saya untuk teman-teman semua. Terima kasih. Ya, luar biasa Pak. Terima kasih banyak. Semoga kita generasi selanjutnya, generasi muda yang disebutkan oleh Bapak Johannes tadi bisa membuktikan dan juga bisa mulai belajar dari sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, untuk
bagaimana caranya mulai kita sudah terbiasa dengan istilahnya, sekarang mulai melakukan, mengimplementasikan, dan juga mulai belajar lebih tentang penetapan diagnosa ini. Gitu. Oke, terima kasih Pak Johannes Purwanto atas waktunya, atas materinya, dan untuk teman-teman peserta webinar yang lain, silakan untuk nanti mengirimkan pertanyaan kepada moderator 2 via Japri dengan menyebutkan nama dan asal daerah atau instansinya, karena nanti setelah selesai akan dilakukan pembahasan jawaban yang seperti jadwalnya nanti akan ditentukan di grup WhatsApp. Oke, terima kasih Pak Johannes, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas, dan teman-teman semuanya terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Ya. Pak Jo. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada